Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam kegiatan webinar series yang diselenggarakan oleh Center for Excellence PT Angkasa Pura I. Hari ini bersama saya Ulfa sebagai MC, kita akan mengikuti webinar series keempat dengan tema Personal Financial Planning. Sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu pembicara kita pada webinar hari ini, yaitu Ibu Silviana Maya Damayanti. Beliau adalah Komite Resiko Usaha dan GCG PT Angkasa Pura I. Selamat pagi Ibu, cantik. Selamat pagi Mbak Ulfa. Apa kabar Terima Ibu? kasih. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, terima kasih. Teman-teman sehat Ibu. semua ya. Selanjutnya saya juga akan menyapa moderator yang akan memandu acara webinar hari ini. Beliau adalah Bapak Agus Widodo, Training and People Development Senior Expert PT Angkasa Pura I. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Ulfa, sehat selalu Mbak Ulfa. Salam buat semuanya Bapak Ibu. Baik, makasih Pak Agus. Dan tentunya saya juga akan menyapa seluruh peserta webinar. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti webinar hari ini. Dan terima kasih atas waktu yang diluangkan di tengah kesibukan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, untuk kelancaran webinar hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk diketahui dan diikuti oleh seluruh peserta. Informasi yang pertama, peserta dimohon untuk menggunakan virtual background yang telah ditentukan, yang dapat di-download melalui link ap1.link/webinar series. Selanjutnya, peserta dimohon untuk mengubah format nama. Untuk peserta dari AP1 menggunakan format lokasi tugas _ nama peserta. Untuk peserta dari luar AP1 menggunakan format nama instansi _ nama peserta. Selama webinar berlangsung, peserta dimohon mengatur mic pada posisi off dan kamera pada posisi on. Peserta dimohon mengisi daftar hadir dengan benar karena akan digunakan untuk penerbitan e-certificate. Diinformasikan juga bahwa selama kegiatan webinar, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Kepada peserta yang pertanyaannya terpilih dan dibacakan, akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp100.000. Dan yang terakhir, diinformasikan bahwa webinar ini dapat pula diakses melalui kanal YouTube Learning Training Development. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, mengawali kegiatan hari ini, bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Akhlak Angkasa Pura I. Bapak dan Ibu dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Recording in progress.
Berbakti untuk negeri, terus berinovasi, kembangkan diri, mengukir prestasi. Tumbuhkan kebanggaan, untuk melayani bangsa, tingkatkan selalu pelayanan prima. Bergandeng tangan, saling bahu-membahu, ciptakan bandara aman dan nyaman. Lingkungan hijau dan asri, masa depan gemilang, memegang teguh nilai utama. Amanah kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bersatu padu, meraih cita-cita, bersama wujudkan bandara kelas dunia, melangkah serentak, putra-putri pertiwi, majulah, jayalah, angkasa pura satu. Baik, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Selanjutnya berharap kiranya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bersama kita akan panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Bapak Lukman Nur Hakim. Kepada Mas Lukman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hadirin yang kami muliakan, perkenankan kami memimpin doa ini dengan ajaran Islam. Bagi yang beragama lain, harap menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li zalali wazikal karim wa azima sultan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat-Mu dan atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan. Hari ini kami dapat memulai webinar series dengan tema Financial Planning ini. Webinar ini kami tujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata, ya Allah. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankan seluruh proses dalam acara ini dengan baik. Ya Allah yang Maha Mulia, jadikanlah webinar ini sebagai majelis ilmu-Mu yang bermanfaat, yang dapat membawa kesuksesan dan kemajuan bagi perusahaan kami. Serta jadikanlah kami semua yang hadir di sini, hamba-Mu yang memiliki sifat amanah dalam kehidupan kami, sehingga segala tugas yang diberikan kepada kami dapat kami laksanakan dengan sepenuh hati. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami kesempatan memperbaiki diri demi mewujudkan visi perusahaan kami sebagai wujud pengabdian kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan ridhoilah setiap langkah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk mengabadikan momen pembukaan pada pagi hari ini, bersama kita akan melakukan foto bersama. Kepada Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk dapat menyalakan kamera. Oke, untuk sesi foto bersama akan dipandu oleh rekan saya, Mbak Adit. Silakan kepada Mbak Adit. Terima kasih Mbak Ulfa. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi foto bersama akan saya ambil alih. Bapak dan Ibu mohon bersiap, saya akan mulai untuk screen yang pertama. 3, 2, 1. Screen yang kedua. 3, 2, 1. Screen yang ketiga. 3, 2, 1. Screen yang keempat. 3, 2, 1.
Screen terakhir, screen kelima. 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ulfa. Silakan Mbak Ulfa. Baik, terima kasih banyak Mbak Adit. Bapak dan Ibu, untuk efisiensi waktu, selanjutnya langsung saja kita akan mengikuti webinar series keempat Personal Financial Planning yang akan disampaikan oleh Ibu Silviana Maya Damayanti dan dimoderatori oleh Bapak Agus Widodo. Terima kasih Mbak Ulfa. Bapak Ibu mohon izin, saya tidak menggunakan masker, kebetulan saya sedang WFH, sehingga insya Allah relatif aman untuk protokol kesehatan. Bapak Ibu beserta webinar series yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sehat serta bahagia selalu. Amin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dalam acara webinar series pagi ini. Semoga keluarga kita yang di rumah juga dianugerahi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi keluarga kita yang masih diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan penyakitnya dan sehat walafiat kembali, sejahtera, bahagia, lahir dan batin. Dan semoga saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, erupsi Gunung Merapi, banjir maupun gempa bumi, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan, kesehatan, kesabaran, ketabahan, dan tetap semangat untuk dapat pulih kembali menjadi lebih sukses, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya memperkenalkan diri, khususnya bagi Bapak Ibu yang belum mengenal saya, terutama dari eksternal Angkasa Pura I. Saya adalah Staff Training and People Development Group PT Angkasa Pura I, kantor pusat Jakarta, yang sehari-hari bertugas untuk melayani pegawai dalam bidang Dekrat Pegawai PT Angkasa Pura I, khususnya Dekrat bidang mandatori regulasi. Saya bergabung menjadi pelayan PT Angkasa Pura I sejak bulan Mei tahun 1989 ketika masih Perum Angkasa Pura I. Dan insya Allah kalau diberikan panjang umur akan memasuki usia purnia tugas pada tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, hari ini adalah webinar series yang keempat dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Training and People Development Group PT Angkasa Pura I secara berkelanjutan dengan tema yang berbeda-beda. Pada kesempatan ini, tema yang dipilih adalah terkait dengan personal financial planning. Luar biasa sekali, peserta yang sudah bergabung dalam link Zoom tercatat 124 peserta dan terus bertambah. Belum termasuk yang mengakses melalui live YouTube maupun Instagram. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya pada acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya terkait knowledge literasi keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, sepanjang hidup manusia pasti tidak akan lepas dengan perlahan keuangan. Salah satu faktor dari beberapa banyak faktor, orang bisa meraih kesuksesan, kebahagiaan adalah bagaimana mereka bisa berikhtiar, merencanakan, mengelola, dan mengutilisasi keuangan atau aset yang dimilikinya dengan tepat dan baik. Terlebih lagi dalam melewati masa-masa sulit seperti di era pandemi COVID-19 sekarang ini, yang tidak tahu kapan berakhirnya. Masa-masa yang uncertainty, penuh ketidakpastian. Namun demikian kita tetap optimis untuk berubah menjadi lebih baik, karena ampunan, anugerah, hidayah, rahmat, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu jauh lebih besar daripada ujian cobaan yang diberikan kepada makhluknya. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kita bisa ikhtiar memanage atau mengutilisasi keuangan dengan baik dan tepat, pada kesempatan webinar ini sudah hadir narasumber yang akan membahas lebih jauh tentang personal financial planning, Ibu Dr. Silviana Maya Damayanti, CFP. Makan ketupat
di Semanggi. Ibu Maya, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Agus. Cakep. Pantunnya luar biasa. Alhamdulillah sehat, Pak Agus. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Agus semua untuk teman-teman keluarga juga dalam kondisi yang sehat. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Kita satu kantor, tapi kita jarang ketemu. Iya, Saya betul. kantor cabang JFE, Bu. Iya, Pak Agus. Dan saya baru Mudah-mudahan kita pertama nanti kali. bisa segera ketemu. Halo, Iya. Bu. Saya baru pertama kali ini bertemu dengan Ibu di online. Iya. Sehari. Iya. Iya, Pak Agus. Baik. Di sini, Bu, saya lanjutkan. Monggo. Pak Zainal pergi sembahyang, tak kenal maka tak sayang. Sebelum Ibu Maya menyampaikan paparan, izinkan kami menyampaikan CV beliaunya. Beliaunya adalah meraih pendidikan S1 sebagai sarjana teknik Electrical Engineering di Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2002. Kemudian beliaunya S2-nya meraih gelar MBA, Master Business Administration di Institut Teknik Bandung tahun 2007. Kemudian beliaunya meraih gelar doktor, S3-nya Doctor of Business Management Program di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2015. Gelar beliaunya cukup banyak, Bu. Mungkin yang orang-orang tidak ahli di bidang keuangan nggak familiar dengan gelar-gelar pendidikan seperti yang Ibu miliki, tapi luar biasa. Ini bisa menjadi contoh bagi generasi muda bahwa belajar tak pernah mengenal lelah, dan itu dibuktikan oleh seorang ibu yang teguh dan giat sehingga mampu meraih penghargaan atau gelar sedemikian banyak. Ada gelar QWP, Qualified Wealth Planning. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah gelar untuk pelatihan perencanaan keuangan dan sertifikasi yang mengedepankan praktek dalam pengelolaan keuangan. Kemudian ada gelar CFP, Certified Financial Planner. Kemudian ada gelar lagi CWN, Certified Wealth Manager. Kemudian ada gelar lagi AEPP, Associate Estate Planning Practitioner. Kemudian tahun 2020 beliau melanjutkan studi Executive Education Program di MIT Sloan School of Management USA Applied Business Analytics. Jadi luar biasa, Bu. Patut dicontoh untuk generasi milenial, khususnya teman-teman muda di Angkasa Pura I. Kemudian pengalaman kerja beliaunya adalah sebagai asisten profesor di School of Business and Management ITB tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian member of Business Risk and DCG PT Angkasa Pura I tahun 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga sebagai Head of Business Risk and Finance Interest Group di School of Business and Management ITB tahun 2015 tahun 2017. Kemudian beliaunya juga sebagai editor di MBA ITB Business Review tahun 2006 sampai dengan 2014. Beliau juga sebagai Research Engineer Center for Unmanaged System Studies ITB tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Kemudian beliau juga sebagai Research Engineer di Laboratory Automation and Robotic Faculty of Mechanical Engineering and Aerospace ITB tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Luar biasa. Mudah-mudahan Ibu panjang umur, sehat, dan selalu bermanfaat ilmunya bagi sebanyak orang. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kitab suci Al-Quran ada ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Setelah melihat CV dan pengalaman bekerja narasumber kita tadi, Bu Maya, begitu sebutan beliaunya, rasanya tepat sekali, dan bersyukur pada hari ini kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala
dengan Ibu Maya salah satu Kartini modern di era milenial yang dimiliki Ibu Pertiwi Indonesia, yang memang ahlinya di bidang financial literacy walaupun hanya melalui media online. Ke pasar beli kerbau, kita semua tidak sabar menunggu sharing knowledge beliau. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Mari kita simak bersama paparan dari Ibu Dr. Sylvia Maya Damayanti. Namun sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Maya terkait personal financial planning, silahkan melalui chat Q&A. Pertanyaan terpilih akan kami bacakan kepada narasumber setelah paparan selesai. Jangan lupa untuk mengisi daftar absensi yang nanti akan di-share oleh admin di kolom chat sebelum acara berakhir. Bila Bapak Ibu tidak mengisi absensi, maka tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi e-sertifikat ini akan dikirim secara otomatis ke masing-masing email setelah mengisi daftar absensi. Beli kebaya di Balikpapan, Ibu Maya, waktu dan tempat dipersilahkan selama maksimal 1,5 jam depan. Monggo Ibu. Ya, terima kasih sekali Pak Agus dari perkenalannya. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pribadi untuk bisa sharing di sini atau berdiskusi mungkin ya, bukan mengajar tapi kita sharing saja, kita berdiskusi saja. Terima kasih kami sampaikan kepada PT Angkasa Pura I Persero yang juga telah memberi kesempatan kepada kami untuk bisa melakukan sharing session ini kepada teman-teman. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Ulfa tadi MC-nya, kemudian Pak Lukman sudah membantu kami semua dengan doa-doanya, kemudian Pak Agus juga yang tadi sudah menyampaikan perkenalan dari saya gitu kepada teman-teman. Semoga kita bisa bertemu nanti ya secara offline, Bapak Ibu. Terakhir tadi pantun dari Pak Agus ada Balikpapannya. Nah, Pak Agus tahu aja kalau saya lahirnya di Balikpapan, Pak. Bapak Ibu. Jadi saya sempat di Balikpapan gitu sampai SD ya kelas 1, kemudian kami pindah ke Semarang meneruskan sekolah di sana. Kemudian tadi yang sudah sempat disampaikan juga oleh Pak Agus bahwa saya betul Bapak Ibu saya satunya adalah elektro sebenarnya bukan dari keuangan. Nah, dulu saya mengambil arus lemah gitu ya. Namun karena sekarang ke keuangan jadi arus kas yang diurusin ini ya. Jadi ya udah nggak beda jauh kata teman-teman saya. Ya udah nggak apa-apa dulu arus kas arus lemah sekarang jadi arus kas gitu. Baik, sekali lagi terima kasih kami sampaikan selamat datang juga untuk Pak Tri, Sukunginjang Pak Tri, Matur Nuwun, Bapak sudah menyempatkan untuk menghadiri acara ini. Terima kasih dukungan Bapak. Juga ada Ibu Flo dan teman-teman komite lainnya mungkin juga hadir. Ibu Flo, terima kasih juga. Nah, mungkin saya izin bisa langsung share screen saja ya, Bapak dan Ibu ya. Tadi disampaikan waktu kita 1,5 jam maksimal. Mungkin ini saya sampaikan 30-45 menit untuk presentasi. Nanti kita bisa lebih banyak tanya jawab. Ya, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Pak Agus, nyun konfirmasi? Sudah Bu, sudah. Sampun ya. Jelas, Iya, terima kasih. Iya, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, kemudian Pak Agus, bahwa materi kita pada pagi hari ini untuk web series yang keempat adalah personal financial planning. Nah, kami tekankan kembali bahwa perencanaan keuangan ini memang untuk pribadi, Bapak Ibu. Jadi levelnya ini untuk pribadi, keluarga, mungkin bisa juga dipakai untuk usaha kecil begitu ya, namun tidak di level perusahaan. Nah, materi ini biasa kami sampaikan di beberapa acara, gitu ya, beberapa kegiatan. Kemudian tadi sudah disebutkan juga bahwa latar belakang pekerjaan saya mengajar menjadi salah satu dosen di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Ada satu mata kuliah pilihan khusus yang kami namakan Financial Planning, dan ini membahas tentang personal. Mata kuliah yang kami sampaikan itu karena ini mata kuliah pilihan, tidak hanya diikuti oleh mahasiswa kami di SBM, namun juga diikuti oleh mahasiswa lain
di luar SDM, ada dari mahasiswa-mahasiswa teknik lainnya begitu, karena mereka mengatakan, Bu, ini kuliahnya ini bisa langsung diaplikasikan di kehidupan kami sendiri gitu. Jadi kami bisa langsung mendapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini juga bisa memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua dan bisa langsung diaplikasikan. Karena nanti ada juga apps gitu ya Bapak Ibu, mungkin saya stop share dulu, saya akan berikan di chat Zoom gitu ya. Jadi ada aplikasi, monggo bisa di-download atau web base juga bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau download di handphonenya, itu Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi ini secara web base gitu. Monggo silakan, namanya fncalculator.com, bisa dilihat dulu gitu ya kalau mau di download. Oke, kembali saya lanjutkan. Ya, ini saya, Bapak Ibu, tadi juga disampaikan panjang gelar, yaitu gelar yang kami ambil dari gelar profesi, begitu ya, selain dari akademisi. Nah, profesi itu betul seperti yang Pak Agus sampaikan, bahwa khusus di perencanaan keuangan pribadi. Nah, mohon izin, saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Ini mungkin cukup mencengangkan begitu ya. Saya masuk ke slide berikut. Ada kalimat seperti ini, tabungan orang Indonesia cuma tahan buat hidup seminggu. Waduh, ini gimana ini ya? Kok bisa tabungan orang Indonesia cuma tahan buat hidup seminggu? Kita lihat data ya Bapak Ibu. Data ini diambil dari OECD atau the Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi organisasi ini terdiri dari 30 negara begitu ya, mereka saling bekerja sama dari sisi economic development. Mereka melakukan survei yang mengatakan bahwa banyak orang Indonesia tidak siap menghadapi krisis. Loh kok bisa gitu? Contohnya kemarin kita sempat hampir krisis begitu ya, karena sudah banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian ada pengurangan baik karyawan maupun pengurangan penghasilan gitu. Nah, hampir kita menghadapi krisis. Namun ini terjadi di seluruh negara di dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Survei ini menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia tidak siap menghadapi krisis ekonomi. Kenapa? Karena dana darurat yang dimiliki oleh orang Indonesia itu hanya cukup untuk 1 minggu. Dana darurat ini apa sih Bapak Ibu? Nanti kita akan banyak diskusi tentang dana darurat gitu ya di slide-slide berikutnya. Namun inilah yang terjadi. Ini survei yang dilakukan oleh teman-teman OECD. Ketahanan darurat sendiri apa? Jadi kalau kita kehilangan sumber pendapatan, biasanya rata-rata orang memiliki hanya 1 sumber pendapatan. Kalau kita kehilangan sumber pendapatan, sebenarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kita untuk bisa bertahan? Kita sendiri bersama dengan keluarga bertahan tanpa ada pendapatan lagi. Jadi uang di tabungan ini cukup untuk berapa lama nih? Ternyata rata-rata hanya 1 minggu. Dan ini cukup mencengangkan gitu ya. Cukup membuat kami jadi, wah kok seperti ini ya. Oleh karena itu, tadi kenapa Pak Agus juga menyampaikan adanya literasi keuangan, karena salah satu literasi keuangan tujuannya untuk bisa mengelola keuangan pribadi. Kemudian kalau kita melihat data tiap negara, ini negara-negara yang ada di dalam OECD gitu ya. Indonesia ada di mana? Indonesia di sini Bapak Ibu. Dari 46% orang Indonesia hanya bisa memenuhi dana daruratnya 1 bulan. Sisanya 18% 1 bulan. 9,8% 3 bulan, dan seterusnya. Bahkan ada yang nggak tahu dana darurat itu apa ya. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu semua di sini, teman-teman semua di sini, pasti sebenarnya sudah menyiapkan dana darurat. Namun bentuknya kayak dana cadangan gitu. Bu, kita nabung kok Bu. Oke, Bu, kita selalu kalau misalnya ada sisa ditabung kok Bu. Nah, nanti kita akan melihat ya, apakah sebaiknya disisakan atau disisihkan. Nah, ini akan 2 hal yang berbeda. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ada fenomena lagi. 70% orang Indonesia tidak punya dana pensiun, terancam merana saat lansia. Nah, ini bahaya. Jadi dana pensiun, Bu Maya, kita dapat
dana pensiun dari perusahaan. Oke, good. Nanti kita akan bertanya lagi terkait dengan dana pensiun. Data yang muncul adalah seperti ini. Siapkah orang Indonesia pensiun? Jumlah pekerja di Indonesia, ini data 2019 ada 129,39 juta jiwa. Tentunya naik di 2021, entah atau justru turun begitu ya, karena ada beberapa perusahaan yang tidak mampu lagi untuk menjalankan proses bisnis. Kemudian dari 129,39 juta jiwa ini, hanya 4,6 juta jiwa yang memiliki atau menjadi peserta dana pensiun. Kita lihat peserta dana pensiun ini naik ya Bapak Ibu, 2015 sampai dengan 2018, 2019 juga 2021 pasti sudah naik karena ada program pemerintah BPJS-TK begitu ya. Nah, kalau kita melihat, kita bertanya gitu ya ke masing-masing orang, gimana sih harapan orang untuk pensiun gitu. 2 dari 3 orang di Indonesia di usia kerjanya mengatakan, Bu Maya, saya tuh pingin pensiun itu hidupnya nyaman. Nah, nyaman tiap orang beda-beda. Nyamannya Pak Agus beda, nyamannya Mbak Ulfa beda, nyamannya Pak Roni, halo Pak Roni, apa kabar? Beda juga gitu. Nah, nyaman orang beda-beda ini harus bisa diubah dalam bentuk kuantitatif, angka gitu. Jadi misalnya, Bu Maya saya nyaman kalau nanti pada saat saya sudah tua, saya nengok cucu saya misalnya ada di Jakarta, di Bogor, di Bali, di Ujung Pandang, misalnya atau di Makassar, saya nengok mereka jalan-jalan sambil nengok cucu, itu nyaman buat saya. Nah, itu kan bisa dihitung berapa sih kebutuhan pada saat nanti pensiun. Melihat kenyataannya versus harapan nih Bapak Ibu, hanya 1 dari 3 orang yang sudah menyiapkan dana pensiun setiap bulan. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan juga ya ke masing-masing kita. Kita udah nyiapin dana pensiun belum ya gitu. Oh, kita udah dapat kok dari kantor. Oke, berarti aman gitu. Nah, bagaimana dampak jika kita tidak menyiapkan dana pensiun? Mungkin teman-teman milenial di sini juga banyak familiar dengan kata ini sandwich generation. Nah, seperti roti sandwich gitu ya. Itu kan roti lapis gitu. Itu kita tuh posisinya ada di tengah-tengah. Generasi kita tuh ada posisinya di tengah-tengah, terjepit antara kita harus membiayai orang tua kita dan kita membiayai anak istri kita atau pasangan kita dan anak-anak kita, atau bahkan misalnya kita pun belum menikah, single begitu ya, tapi kita mengurusi adik kita mengurusi saudara kita, sepupu kita, dan seterusnya. Itu kita dibilang sandwich generation. Artinya apa? Kita menjadi beban. Nantinya kita akan sebagai orang tua, itu menjadi beban untuk anak kita. Padahal beban anak kita untuk generasi yang sekarang, apalagi nanti gitu ya, kalau saya melihat inflasi semakin naik, harga-harga barang semakin mahal, luar biasa beban anak zaman sekarang begitu ya untuk menghidupi mereka, besar kebutuhan hidup mereka tuh cukup besar gitu ya. Kalau kita tidak menyiapkan dana pensiun, kita akan menjadi beban untuk anak kita. Atau kita bisa juga kembali bekerja, tapi sampai kapan sih kita mampu bekerja secara fisik misalnya? Secara pengalaman, oke, kita pasti dibutuhkan sebagai konsultan begitu, tapi physically, secara fisik, kita masih kuat atau tidak. Nah, itu tergantung dari masing-masing orang. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, biasanya suka ditanya, yang saya suka tanyakan pada teman-teman yang, Mai, gue udah punya dana pensiun kok, gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, nyaman nggak dana pensiun itu untuk nanti menghidupi masa pensiun Bapak dan Ibu? Oke, uang yang dikasih oleh perusahaan cukup nggak untuk membuat hidup pensiun kita nyaman? Nah, biasanya jawabannya selalu ada, ntar dihitung dulu. Nah, oke. Begitu teman-teman itu menghitung kebutuhan dana pensiun, kemudian ini bisa nyaman nggak ya untuk nanti saya pensiun? Waduh, ternyata belum, Mai gitu. Gimana ya caranya? Oke, kalau gitu kita buat sendiri dana pensiun kita. Gimana? Nanti kita melakukan investasi, atau kita menabung, dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu kita sudah tahu, ya kita punya dana pensiun, kemudian kita bertanya pada diri kita sendiri, dana pensiun ini cukup nggak untuk menghidupi masa pensiun kita dengan nyaman? Ya, kita lanjutkan.
Kalau tadi ngomongin pensiun, tadi ngomongin dana darurat, sekarang kita ngomongin tentang uang sekolah ya Bapak Ibu. Ini nih selalu menjadi perdebatan di kami para orang tua begitu ya. Ibu-ibu kalau udah ngumpul di sekolah anak, waduh, ini uang sekolah naik lagi padahal online juga ke sekolahnya gitu. Kok masih tetap naik ya harga-harga biaya sekolahnya gitu. Kita lihat perkiraan biaya sekolah swasta di Jabotabek tahun ajaran 2019-2020. Mulai dari TK. Biaya masuknya 15 juta. Make sense ya Bapak Ibu. TK zaman sekarang itu jauh lebih mahal dibandingin zaman saya masuk S3 gitu ya. Apalagi untuk sekolah swasta favorit. Ya, tidak semua orang bisa masuk ke sekolah negeri dan karena memang terbatas, sekolah negeri itu terbatas, kemudian tidak semua kota memiliki banyak sekolah negeri begitu ya, sehingga mau tidak mau ya kita menyekolahkan anak kita di sekolah swasta. Namun yang sekolah swasta favorit sangat besar sekali biayanya. Saya sempat melakukan survei, nanti saya akan sampaikan juga, saya sempat melakukan survei untuk Jakarta dan Bandung. Ada sekolah di Simatupang, Jakarta, itu bahkan bukan TK gitu ya Bapak Ibu, tapi semacam playgroup begitu. Pada saat masuk itu membutuhkan biaya 20-30 juta, sekolahnya hanya seminggu sekali masuk hanya maksimal 2 jam, per term itu per quarter, membayar sekolahnya sebesar 9 juta. Itu belum TK, masih playgroup. Bagaimana dengan TK, SMP, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi? Kita pasti ingin menyekolahkan anak-anak kita sampai di jenjang yang tertinggi. Dan kenapa dana pendidikan ini menjadi satu yang paling penting di dalam perencanaan keuangan? Karena tadi, Bapak Ibu, kita punya kewajiban untuk menyekolahkan anak kita, kemudian ada peraturan pemerintah bahwa anak usia sekolah sampai berapa tahunnya, 12 atau 16 tahun bahkan sekarang, peraturannya mereka wajib untuk sekolah. Di samping tadi, biaya sekolah ini sangat mahal. Sehingga kita harus merencanakan dari awal. Nggak mungkin kita bilang ke anak kita, Dek, nanti ya sekolahnya diundur setahun lagi. Kita belum siap dan nggak mungkin kan. Anak ini harus tetap sekolah. Namun di sini ada juga efek dari psikologis orang tua. Wah, saya maunya nyekolahin anak saya di sekolah yang terbaik nih. Nyari-nyari biayanya cukup besar. Jadi di situ ada trade-off. Kemudian, terkait dengan sakit. Nah, ini mungkin kita bisa alihkan risiko sakit, risiko kematian ini kepada perusahaan asuransi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam perencanaan keuangan ada namanya manajemen risiko. Manajemen risiko ini dihubungkan dengan asuransi karena kita bisa mengalihkan risiko dari pribadi kita kepada perusahaan asuransi tersebut. Yang harus dimiliki, atau wajib dimiliki adalah asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan. Makanya pemerintah juga mencanangkan BPJS kesehatan karena ini memang wajib. Mau dia masih kecil pun, masih anak-anak pun, orang tua semua wajib memiliki asuransi kesehatan. Sedangkan asuransi kematian belum tentu. Loh, kok bisa Bu Maya? Iya, karena misalnya ada yang masih single, belum menikah, tidak memiliki dependent atau orang yang bergantung kepada dia tidak perlu punya asuransi kematian atau asuransi jiwa. Tapi kalau dia single dan dia sudah memiliki dependent, misalnya ada seseorang begitu ya, dia sendiri belum menikah, namun adiknya bergantung pada dia atau orang tuanya bergantung pada dia, mau tidak mau dia harus punya asuransi jiwa, gitu. Ya. Nah ini mahal ya biaya perawatan medis penyakit kritis yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Biayanya cukup mahal Bapak Ibu, sehingga kenapa kita wajib punya asuransi jiwa. Asuransi kesehatan. Lalu tadi kita sudah sebutkan tentang generasi sandwich. Jadi apakah Bapak dan Ibu masuk dalam generasi sandwich ini? Jadi ini tadi ya, dia seperti roti sandwich terjepit di tengah-tengah gitu. Dan kenyataannya 6,4% di Indonesia masuk dalam generasi sandwich. Kalau mereka tidak berhati-hati mengelola keuangannya, kalau kata anak zaman sekarang bisa boncos gitu.
bisa hilang semua investasi, tabungan, dan sebagainya. Yang berikutnya, ada istilah latte factor, Bapak Ibu. Kalau latte itu kan biasanya yang penikmat kopi ya, itu salah satu tipe kopi begitu ya, istilahnya latte gitu. Nah, kenapa sih kok muncul latte factor? Karena begini Pak, Bu, pekerja-pekerja di Amerika begitu ya, pagi hari, mereka sebelum bekerja, mereka mampir dulu ke kedai kopi, mereka mengeluarkan sekian dolar untuk membeli satu cup of coffee atau misalnya 2 cup of coffee gitu. Nah, setiap hari tuh mereka bekerja, beli dulu ke kedai kopi, terus mereka bawa ke kantor untuk diminum gitu ya. Sekali beli sih nggak kerasa. Tapi coba kalau kita hitung di sini ya, satu hari pengeluarannya 50.000 untuk kopi. Mungkin bisa dapat 2 kopi. Kalau beli yang sasetan sih bisa 10 gelas kali ya bisa dapatnya gitu. Tapi kalau kita beli ke kafe begitu, ya 1 cup bisa 30.000, 25.000, 50.000 bahkan. Kalau kita hitung 1 minggu sampai dengan 5 tahun, ternyata pengeluaran hanya untuk kopi saja itu 84 juta. Nah, kopi itu kan nggak enak kalau nggak ada rokoknya, ya nggak apa-apa. Jadi sambil ngerokok, sambil ngopi nih Bu Maya, sambil nongkrong kita, oke. Kita lihat kalau yang rokok 1 minggu 140.000 misalnya, saya kurang tahu ya harga rokok sekarang berapa Bapak Ibu, mungkin jadi lebih mahal. Kemudian Bu, kalau ngopi enaknya ada cemilan nih. Nah, cemilan ini juga bisa masuk ke dalam latte factor. Jadi latte factor itu semacam bocor halus, Pak. Saya sendiri punya latte factor saya, yaitu makan di luar. Saya sukanya makan, jadi ayo kita makan di luar untuk weekend begitu ya. Namun ya karena anak-anak ngerti, wah ini kita weekend makan di luar, milihnya ya yang udah makannya di sini gitu. Ya wes gitu sebagai kompensasi gitu ya, karena anak-anak di Jakarta, saya di Bandung, itu ya udah kalau saya ke Jakarta ya udah kita makan di luar. Nah, selain itu latte factor yang lain apa? Bisa biaya administrasi bank, oleh karena itu saya menyarankan pada Bapak Ibu mungkin hanya memiliki 2 maksimal 3 account di bank untuk menghindari biaya administrasi yang cukup mahal. Kemudian ada biaya langganan TV kabel misalnya gitu. Kemudian kalau ada membership, nah itu bisa masuk ke dalam latte factor. Coba dilihat lagi pengeluaran Bapak dan Ibu yang masuk dalam latte factor ini apa saja. Kalau bisa dihilangkan, hilangkan dulu sementara. Ya, yang berikutnya, ngomong-ngomong tentang pendidikan, tadi kami sudah sampaikan di slide yang sebelumnya, pendidikan swasta favorit ini sangat mahal. Kita lihat ya, ini data dari BPJS, jadi masuk rata-ratanya 3,75, tapi ini lebih ke yang negeri. Bagaimana swasta favorit? Ini datanya. 15-30% untuk inflasi pendidikan di Indonesia untuk sekolah swasta favorit. Kalau saya tanya ke teman-teman yang mungkin suka trading, saham, dan sebagainya, dapetin 15-30% mungkin gampang gitu. Tapi coba saya tanyakan pada teman-teman yang, Umay, saya nggak berani trading, saya konservatif orangnya, saya masukin uang saya ke deposito aja. Deposito berapa sih return-nya Bapak Ibu sekarang? Mungkin di 2%, 2,5% turun karena risiko negara kita juga turun kemarin. Jadi ya deposito kecil, nggak ngejar ini kalau kita mau meletakkan investasi kita untuk pendidikan yang inflasinya 15-30%. Pusing, sudah mulai pusing Bapak Ibu, mungkin ini Umaya ngomongnya kok kayak gini terus nih, gimana nih caranya? Oke. Kalau begitu kita masuk ke perencanaan keuangan untuk membantu Bapak dan Ibu dan teman-teman semua mengelola kepusingan tadi, fenomena-fenomena tadi yang dana daruratnya cuma ada 1 minggu, kemudian belum pensiun saya pingin nyaman, pendidikan yang luar biasa mahalnya, asuransi dan seterusnya, kita masuk ke perencanaan keuangan ya. Apa sih perencanaan keuangan itu? Ini Pak, Bu. Perencanaan keuangan adalah proses. Jadi bukan hanya di akhir saja, tapi dia proses. Proses apa? Proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang atau keluarga melalui manajemen keuangan yang tepat dan terencana. Jadi prosesnya ini untuk mencapai tujuan melalui manajemen keuangan yang tepat dan terencana. Kita lihat nanti tepatnya seperti apa, terencananya seperti apa. Nah, skop atau lingkup perencanaan keuangan ini ada 10, Pak. Kita lihat satu persatu ya. Dana darurat, nanti kita akan bahas spesial dana darurat. Kemudian ada manajemen arus kas. Kemudian ada manajemen utang. Mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki kartu kredit. Kalau saya ditanya,
boleh nggak punya kartu kredit? Saya jawabnya boleh, tapi nggak boleh dipakai. Tenang Bapak Ibu, nanti kita coba diskusi ya gimana caranya menggunakan kartu kredit secara bijak. Kemudian dana pendidikan ini muncul sendiri di dalam lingkup perencanaan keuangan karena tadi kita nggak bisa bilang ke anak kita, Dede atau Kak, nanti sekolahnya diundur setahun atau 2 tahun lagi gitu. Jadi kita harus siapkan. Kemudian manajemen risiko berupa asuransi, perencanaan pensiun untuk menghindari sandwich generation, manajemen portofolio untuk investasi, kemudian masuk ke perencanaan pajak pribadi, perencanaan waris, dan perencanaan lainnya. Misalnya, Bu Maya, saya mau beli rumah 5 tahun lagi, oke boleh, ini masuk ke perencanaan lagi. Saya mau ganti mobil, boleh. Saya mau ibadah, silahkan. Saya mau traveling, silahkan, dan seterusnya. Ini adalah lingkup dari perencanaan keuangan. Kita lihat ke dana darurat ya Pak Bu ya. Dana darurat adalah dana yang dialokasikan secara terpisah. Nah, kalau sekarang Bapak dan Ibu melakukan, umumnya kita selalu punya dana cadangan. Oke, pertanyaan berikutnya, dana cadangan ini dialokasikan terpisah nggak? Di dalam rekening khusus dana darurat nggak? Belum, Bu. Oke, kalau begitu harus dimasukkan ke rekening khusus dana darurat. Untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat darurat. Misalnya ada yang datang ke saya kemarin, Bu Maya, saya tuh kepingin banget tas itu tuh darurat banget Bu, sangat darurat, pokoknya kepingin banget, kepikiran sampai ke bawah mimpi si tas itu. Tas mah bukan darurat atuh, saya bilang gitu. Tas mah bisa nanti-nanti. Sangat darurat nih apa? Sangat darurat nih misalnya contoh sakit yang biayanya membutuhkan significant expenses nanti. Jadi mau tidak mau harus mengambil porsi dari dana darurat. Kalau yang sekarang ini tercover oleh asuransi kesehatan, namun ada sakit yang belum tercover dan ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi, maka dana darurat ini bisa dipakai. Kemudian orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Jadi akibat dari pandemi COVID ini banyak perusahaan yang terpaksa begitu ya melakukan pengurangan karyawan sehingga ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Nah, bagaimana dia bisa survive itu bergantung dari dana darurat yang dimiliki dan seterusnya. Misalnya ada kecelakaan, kematian dan seterusnya, gitu ya Bapak Ibu. Besarnya berapa? Ini adalah rule of thumb. Nanti saya akan cerita ya dari sini ya. Bagi yang masih single, itu dana darurat yang harus dimiliki adalah 3 kali dari income atau expenses. 3 kali dari gaji dia atau pengeluaran dia. Saya sebagai perencana keuangan lebih konservatif, meminta kepada teman-teman saya atau klien-klien saya untuk menyiapkan dana darurat sebesar sekian kali dari income-nya. Kenapa? Karena kalau income itu lebih stabil kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa gaji kita segini 3 kali dari gaji kita. Namun kalau pengeluaran itu belum tentu stabil. Hari ini kita bulan ini kita bisa saja pengeluarannya Bu, bulan ini cuma 5 juta, tapi kita tidak tahu bulan depan mungkin pengeluarannya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Begitu. Sehingga saya selalu menyarankan untuk dana darurat ini dikali dengan pemasukannya. Bagaimana dengan menikah? Menikah rata-rata 6 kali, kalau sudah memiliki anak 9 sampai 12 kali, kalau anaknya banyak, pengalinya juga banyak begitu. Nah, tapi ini teori. Tapi ini rule of thumb saja dari kami perencana keuangan sepanjang sebelum menemui kasus pandemi COVID ini. Bagaimana setelah adanya pandemi COVID? Kami berkonsultasi dengan teman-teman di medis, di kesehatan. Peneliti-peneliti mereka mengatakan bahwa pandemi ini bisa berakhir minimal 12 bulan sampai 36 bulan. Kita lihat COVID ini Bapak Ibu, sudah ulang tahun kemarin Maret, ini udah mau Maret lagi, udah hampir 2 tahun. Apakah kita akan tetap hidup selama beriringan dengan pandemi menjadi endemi, atau ini bisa hilang? Nah, tapi melihat hal itu, kita mengambil kesimpulan bahwa untuk dana darurat, karena tadi ya diskusi dengan teman-teman dari medis, ya udah minimal kita harus punya 12 bulan kali pemasukan atau pengeluaran Bapak dan Ibu. Gitu. Coba nanti sambil dicek ya. Oke, kita punya dana cadangan berapa nih? Sambil tes sendiri-sendiri dari Bapak dan Ibu.
Nah, tadi disampaikan, dana darurat ini harus terpisah, nggak boleh dicampur dengan yang lain. Di mana ditempatkannya ada 3 syarat. Yang pertama, harus gampang diakses. Oke, Bu Maya, kita letakkan di tabungan. Ya, betul, di tabungan. Tapi nggak ada ATM-nya. Waduh, susah diaksesnya. Jadi di tabungan yang ada ATM-nya. Mudah dicairkan, tabungan mudah dicairkan. Aman nggak? Tabungan dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan, maksimal 2 miliar. Jadi aman kalau diletakkan di di perusahaan perbankan begitu ya, di industri perbankan. Terus ada lagi yang nanya waktu itu, ceritanya ada yang single, kemudian benar-benar dia tidak punya dependent, gajinya lumayan juga, dia bilang gini, Mai, gue kalau naruh semuanya di tabungan, sayang apalagi aku kan profil risikonya sangat agresif, waktu itu kita cek profil risikonya memang sangat agresif. Sayang kalau cuma ditaruh di tabungan karena bunganya hanya 1% ya sekarang ya tabungan, setahun begitu ya. Boleh nggak ditaruh di investasi lain? Boleh, tapi yang risikonya sangat kecil. Misalnya deposito, obligasi pemerintah, maksimal sekali adalah reksadana pasar uang. Begitu. Jadi itu yang risikonya sangat kecil. Begitu, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bikin portofolio untuk dana darurat. Oke, 50% taruh di tabungan, sisanya taruh deposito, obligasi pemerintah, taruh di reksadana, taruh di logam mulia. Nah, ini biasanya yang ibu-ibu suka nih sama perhiasan gitu ya, emas gitu. Tapi saya sarankan untuk investasi dimasukkannya dalam bentuk logam mulia. Yang berikutnya terkait dengan manajemen arus kas. Kalau saya bilang manajemen arus kas ini pokoknya harus dicatat. Dicatat aja. Mau dikeluarin, mau uang masuk, pokoknya dicatat. Cuma kalau suruh nyatet itu, aduh Bu Maya masa receh-receh gini nyatet sih, bayar parkir di convenience store gitu ya, tiba-tiba ada tukang parkir, Bu, parkir Bu gitu ya, bayar parkir dicatat juga, catat juga. Tapi memang ini ya, harus konsisten, harus disiplin kita mencatat pengeluaran-pengeluaran itu. Lihat pemasukannya, naik atau turun nih selama pandemi. Kalau naik dicatat, kalau turun iya tetap dicatat gitu ya. Kemudian lihat pengeluarannya, ada yang naik dan turun. Apa saja yang naik? Kemarin cukup panik juga saya gitu ya. Ini beli vitamin lah, beli sayur yang organik lah, buah organik, kemudian ada pengeluaran untuk data, kuota, listrik, dan sebagainya, kemudian donasi, dan online shop. Kalau kita lihat Harbolnas kemarin ya, berapa transaksinya hampir ratusan triliun ya Alibaba itu. Kemudian catat apa saja yang turun. Nah, kalau teman-teman yang sekarang work from home gitu tidak mengeluarkan transport, kemudian makan di luar juga dibatasi, traveling, saya karena hobinya traveling, jadi cukup nabung juga kemarin, cukup hemat 2020-2021 ini belum pergi-pergi begitu ya. Kemudian membership misalnya gym dan lain-lain. Kemudian kalau sudah dicatat diapain? Setelah dicatat dilakukan evaluasi. Gimana caranya melakukan evaluasi ini? Lihat mutasi dari rekening Bapak dan Ibu semua. Dari pengeluaran itu berapa persen yang lebih dari 50% untuk pengeluarannya? Jadi waduh ternyata 50% lebih itu untuk makan, untuk online shop. Nah, bisa nggak dikurangi? Atau Bu Maya 50% ini ternyata untuk hobi. Oke, hobinya dikurangi bisa nggak? Nggak mau. Nggak mau, soalnya kan hobi ngilangin stres Bu Maya. Bu Maya nyuruh kita nggak stres, oke hobinya dilakukan, terus disuruh kurangin hobinya. Gimana dong nanti kita jadi stres lagi nih gitu. Oke, jadi catat dan selalu lakukan evaluasi. Setelah itu, cek kondisi kesehatan keuangan, kita bilangnya financial health check up, nggak cuma kondisi kesehatan badan kita aja yang dicek ya, tapi financialnya juga harus dicek. Hitung pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, surplus atau defisit. Kalau surplus berarti ada lebihan, kalau defisit harus ada yang dikurangi. Kemudian catat aset Bapak dan Ibu apa saja, aset yang lancar, aset yang fix, kemudian utang apa saja, baru dilihat aset dikurangi dengan utang, itulah kekayaan bersih Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian prioritas dalam keuangan ada 3, saya baginya ya. Ada yang namanya kewajiban. Kewajiban ini mau nggak mau kita harus keluarin. Kalau enggak kita akan kehilangan benefit.
dari hal tersebut. Contoh, cicilan kartu kredit. Kalau nggak dibayar, ini akan terus berputar. Lingkaran setan kita bilang, bahaya. Jadi kalau kita punya kartu kredit, bayar full, bukan minimum payment ya istilahnya ya, bayar full dari cicilan kartu kredit itu. Jadi kartu kredit itu kan kartu utang Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan kartu kredit, artinya kita harus sudah punya uangnya dulu untuk nanti membayar si pembelian tersebut. Jadi kartu itu hanya digunakan untuk menunda, bukan untuk nggak bayar, tapi hanya untuk menunda pembayaran saja, yang uangnya kita sudah punya. Gitu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu punya KPR, itu sudah masuk dalam kewajiban, karena liability begitu ya. Kemudian SPP, premi asuransi. Untuk kebutuhan itu primer, makanan, kesehatan, keamanan ya, atau makan sandang, pangan, papan begitu. Kemudian kebutuhan versus keinginan. Nah, jadi kita lihat kalau kita mau membeli sesuatu, ini karena ingin atau karena butuh, gitu. Itu kadang-kadang tipis banget nih, butuh sama ingin. Oke, dicek lagi, ini butuh atau ingin. Perempuan itu, iya ini bukan gender, mohon maaf. Kadang-kadang kita wanita begitu ya. Kalau ada barang, ih lucu, ini bukannya ketawa malah beli. Harusnya kan kalau ih lucu barang, ketawa aja dong, nggak usah beli gitu ya. Jadi kalau saya lihat barang ini lucu, artinya saya nggak boleh beli nih, Bapak Ibu. Itu rumus saya gitu ya. Tapi kalau saya kepingin, kemudian saya melihat si barang tersebut, saya tahan dulu selama 2 minggu untuk tidak langsung membeli. Kalau sampai ke bawah mimpi, baru saya nabung. Oke, kalau begitu saya kepingin barang tersebut, saya tahu harganya berapa, baru saya nabung untuk membeli barang itu. Bukan ya udah beli, enggak, tapi saya nabung dulu. Kalau nanti di mall barangnya udah nggak ada, ya udah itu artinya bukan rezeki saya. Sesimpel itu sih saya. Tapi kalau misalnya saya sudah nabung dan sudah dapat angkanya untuk membeli barang itu masih ada, ya udah berarti bisa jadi milik saya. Gitu ya, Mbak Bi ya. Oke, nah kemudian tadi perencanaan keuangan kan untuk mewujudkan keinginan atau kebutuhan keuangan keluarga atau pribadi gitu. Keinginannya itu banyak. Kalau kita bisa bilang itu mimpi. Nah, mimpi itu sebanyak-banyaknya. Saya selalu bilang pokoknya mimpi sebanyak-banyaknya, nggak ada yang larang gitu ya. Nah, gimana agar mimpi-mimpi tersebut itu menjadi goals? Inilah fungsi dari perencanaan keuangan. Mimpi kita apa saja sih? Misalnya beli mobil, menikah, miliki rumah, ibadah, kemudian traveling, kemudian dana pendidikan, kemudian pensiun. Ini mungkin mimpi-mimpi kita ya, mimpi kita semua. Nah, bagaimana kita mewujudkan mimpi-mimpi kita tersebut? Kita hitung nanti, Bapak Ibu menggunakan tadi ya apps yang tadi saya sudah share di chat Zoom. Kita bagi mimpi kita, mana yang jangka pendek, less than 1 year, mana yang jangka menengah 1-5 atau 1-3 tahun, mana yang jangka panjang lebih dari 5 tahun. Nah, itu kita bagi. Ada teman-teman kemarin beberapa teman-teman di staff juga menikah begitu ya. Saya senang sekali mendengar kabar tersebut ya. Kemudian ada yang ingin membeli rumah gitu, Bu, dalam waktu 3 tahun saya ingin beli rumah, karena kalau nggak beli dari sekarang, harga rumah jadi naik sekali, nggak kekejar gitu. Jadi saya lagi nabung untuk beli rumah, bagus gitu. Kemudian, Bu Maya, kita tahun depan anak kita masuk SD nih, ya mulai drama nih masuk SD, ya itu adalah seluruh tujuan-tujuan keuangan Bapak dan Ibu. Oke, nah ini tadi aplikasinya, kalau Bapak dan Ibu sudah mendownload aplikasi tersebut, bentuknya seperti ini. Jadi ada menu time value of money, ada menu currency, kemudian kalau kita klik atau tap time value of money calculator, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Ada namanya present value atau nilai sekarang, ada payment, di sini artinya kalau kita melakukan investasi secara rutin dengan angka yang sama, misalnya Bu Maya, tiap bulan kan kita dapat gaji, ya. Setiap bulan saya nabung 1 juta.
setiap bulan saya menabung 1 juta. Artinya tiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, ini nih masuknya di dalam payment. Nanti ada contoh soalnya begitu ya. Contoh soal, contoh ininya ya, case-nya begitu ya. Kemudian future value. Ini kalau kita mau menghitung angka di masa yang akan datang. Contoh, Bu Mai, sekarang tuh saya ingin beli mobil. Kalau mobil yang saya incar sekarang tuh harganya 250 juta. Kira-kira nanti kalau saya beli mobil 3 tahun lagi, harganya jadi berapa ya? Nah, itu tuh akan menghitung future value. Kemudian annual rate. Annual rate ini adalah kalau kita masukkan angka inflasi, atau kalau kita memasukkan angka interest, atau kalau kita memasukkan angka return. Ini di sini sudah dalam bentuk percentage, gitu ya. Periode itu adalah periode berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita melakukan investasi atau nabung. Oke. Ini tadi kalau menggunakan web base, Bapak Ibu bisa pilih ya. Di sini ada TVM calculator. Saya masuk ke contoh kasus dulu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mendownload, tapi mungkin ini saya lewati dulu begitu ya. Sudah ada jawabannya juga. Nanti Bapak dan Ibu bisa coba-coba begitu. Saya masuk dulu ke investasi. Nah, investasi Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus melakukan investasi? Kok nggak cukup sih Bu Maya cuma nabung? Emang bedanya ada ya nabung sama investasi? Ada. Apa sih bedanya menabung dan melakukan investasi? Menabung itu kita letakkan pada produk-produk tabungan, ya. Dan menabung itu biasanya bunga yang didapatkan kecil dibandingkan dengan investasi. Ya kadang-kadang malah di bawah inflasi juga tabungan gitu ya. Contoh sekarang di bank BUMN mungkin di angka 1% mungkin setahun. Gitu ya. Sedangkan kalau investasi kita bisa mendapatkan di atas angka inflasi rata-rata negara, sebuah negara. Ya. Contoh obligasi pemerintah itu kemarin ada di angka 5% di atas inflasi negara Republik Indonesia. Kemudian ada reksadana pasar uang itu di angka 6-8%. Reksadana pendapatan tetap di angka 7-9%. Kemudian ada reksadana campuran, reksadana saham, kemudian saham individu, kemudian mungkin ada yang bermain cryptocurrency, NFT dan sebagainya, itu return-nya luar biasa besar. Kita lihat yang disebut dengan manajemen investasi. Ini saya buat ada 5 ya. Jadi kita harus tahu pada saat kita melakukan investasi ya Bapak Ibu ya, saya selalu bertanya kepada teman-teman, Mai aku mau invest di saham nih, gitu. Saya selalu bertanya, tujuan untuk melakukan investasi ini apa? Gitu. Jadi selalu ditanyakan kepada pribadi kita, kalau kita mau melakukan investasi, mau beli saham, mau main NFT, mau beli kripto, mau beli reksadana, deposito dan sebagainya, selalu tanyakan pada diri kita membeli produk-produk investasi ini untuk tujuan keuangan apa? Harus ada. Kalau enggak, ini cerita pribadi sih ya Bapak Ibu ya. Jadi kami punya, keluarga kami punya perencanaan keuangan untuk sekolah anak. Kemudian karena saya hobinya traveling, jadi kami punya account khusus untuk traveling. Kemudian untuk ibadah, kemudian untuk makan, kemudian untuk rumah dan seterusnya gitu. Tapi ada nih satu investasi yang waktu itu saya masukkan dana investasinya, cuma ini ada uang lebih bonus gitu. Ya udah saya masukin aja ke situ. Nggak ada judulnya, artinya nggak ada tujuannya itu buat apa. Pada suatu hari namanya juga perempuan ya Bapak Ibu ya, lihat di mall, sepatunya lucu gitu, beli pakai uang yang dimasukkan dalam produk investasi. Nah itu bahayanya kalau kita tidak punya tujuan keuangan untuk investasi kita, investasi tadi yang nggak ada namanya diambilin kan bahaya. Padahal harusnya itu bisa untuk jangka panjang. Nah, yang kedua, kita harus tahu jangka waktunya. Apakah itu short term, kurang dari 1 tahun, medium term, atau long term. Yang ketiga, kita harus tahu profil risiko masing-masing. Jadi, profil risiko pribadi kita. Apakah kita konservatif
apakah kita agresif atau apakah kita sedang-sedang aja gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu profil risiko kita adalah konservatif, itu akan memberikan keputusan investasi kita juga tidak diletakkan di produk-produk yang memberikan risiko tinggi. Walaupun kami sebagai perencana keuangan itu sering menyarankan kalau jangka waktunya sangat panjang, contoh untuk pensiun. Mungkin Bapak dan Ibu 5 tahun lagi atau lebih dari 5 tahun, 10 tahun lagi baru pensiun. Jadi kan jangka panjang banget nih investasinya. Nggak apa-apa diletakkan di produk investasi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Tidak semuanya di deposito, sayang nanti. Karena returnnya kecil ya. Jadi letakkan saja di produk-produk investasi yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Karena panjangnya periode itu bisa mengabsorb risiko. Di samping dengan kita melakukan portofolio investasi yang keempat. Jadi investasi kita tidak hanya di satu produk investasi saja, namun dibagi-bagi. Contohnya tadi dana darurat gitu ya, ada 50% di tabungan, sisanya di deposito, logam mulia, reksadana. Kemudian kita mau melakukan investasi jangka panjang untuk pensiun. Oke, diletakkannya di obligasi pemerintah, reksadana, saham, dan seterusnya gitu. Jadi tidak hanya dalam satu tempat atau do not put your egg in one basket. Sebelah kanan atas gambarnya. Kemudian tetap dilakukan evaluasi dan monitoring. Sebenarnya idealnya sih sebulan sekali, tapi waktunya kadang-kadang suka lupa Bu Maya, ya udah quarterly 3 bulan sekali. Lupa juga maksimal 6 bulan sekali Bapak dan Ibu harus melakukan evaluasi dan monitoring. Semesteran gitu ya. Kita aja di perusahaan bulanan gitu kan. Ayo kita ke diri kita sendiri juga kita lakukan dengan lebih baik. Nah, investasi ini harus memenuhi 4 hal ini Bapak Ibu. Ada investasi yang liquid, yang gampang lebih mudah dicairkannya. Ada yang stabil, ada yang bisa untuk melindungi nilai, contoh emas gitu ya, logam mulia gitu ya, atau mata uang yang kuat, contohnya dolar Amerika, yuan, yen itu cukup kuat ya mata uangnya. Dan harus tumbuh. Jadi investasi itu harus tumbuh. Jadi kita nanti akan menjadi seseorang yang financial freedom. Money work for us, bukan kita lagi yang bekerja untuk uang. Jadi kita letakkan dana-dana kita di investasi yang bisa tumbuh. Gitu. Oke, contoh-contoh instrumen investasi apa saja? Dari yang paling atas ini time deposit atau deposito, kemudian ada government bond, obligasi pemerintah, kemudian ada reksadana, ada saham, kemudian ada logam mulia. Dari tadi Bu Maya ngomongnya logam mulia dulu, kenapa sih nggak perhiasan gitu ya? Karena gini Bapak Ibu, kalau logam mulia nilainya lebih stabil. Kalau perhiasan, itu ada biaya desain, sehingga nilainya pada saat kita jual bisa berkurang. Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu untuk melakukan investasinya bukan di perhiasan, tapi di logam mulia. Kemudian ada tanah, rumah, bisnis misalnya, atau peer-to-peer lending, anak-anak zaman sekarang juga banyak melakukan investasi di peer-to-peer lending. Yang paling bawah, ini anak zaman sekarang juga, luxury goods. Ada tas branded di sini ya. Jadi suka ada temen nih, Mai, gue kan sukanya belanja tas nih, branded. Bisa dong, itu sebagai investasi. Suaminya ngomel-ngomel. Jangan dibilang investasi, ntar belanja tas mulu. Gitu. Nah, bisa dibilang investasi Bapak Ibu ya. Jadi untuk tas, jam, kemudian sepatu, sneakers, kan anak-anak zaman sekarang tuh sneakers menjadi salah satu hal yang bisa diinvestasikan. Ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Benar-benar kondisinya harus perfect, sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Harus dirawat. Dan saya sarankan Bapak dan Ibu yang mengoleksi atau mau melakukan investasi di luxury good ini harus punya komunitas yang sama. Sehingga nanti pada saat dibutuhkan menjual barang-barang ini bisa langsung dilikuidasi atau dicairkan. Ya, jadi harus punya komunitas. Ada lukisan, ada mobil vintage gitu ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Waktunya ternyata lebih dari 1 jam, nggak kerasa ngobrol. Kita nanti buka diskusi question and answer begitu ya. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Monggo Pak Agus.
Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu Maya. Luar Ya. biasa paparan Ibu. Aplaus dong buat Ibu Maya. Terima kasih. Pak Widana pergi mancing kepiting. Semua materi Maya penting dan penting. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah ada beberapa peserta yang mengirim pertanyaan melalui chat Q&A yang akan ditanyakan kepada Ibu Maya. Ya. Pertanyaan pertama Ibu, ini dari Bapak Ida Bagus Ketut Juri Adnyana. Balikpapan ini Bu. Wah, halo Pak Ida Bagus, panggilannya apa ya? Orang Bali yang kerasan di Balikpapan Bu. Bali Papan gitu ya. Semangat pagi dan semoga selalu sehat Bu Maya. Mohon izin saya Gusuli bertanya, hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan penyediaan dana darurat dan dana pensiun? Kapan kira-kira saat yang paling baik untuk memulai menyiapkan dana pensiun? Terima kasih Ibu. Monggo Ya. silakan Bu. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Bagus. Pertanyaannya menarik ini tentang dana darurat dan dana pensiun. Dua hal ini memang selalu kita sampaikan menjadi prioritas gitu ya. Jadi prioritas ini adalah dana darurat. Sebenarnya sebelum kita melakukan investasi, itu kita harus menyiapkan dana darurat dulu. Itu idealnya. Tercapai target dana daruratnya itu maksimal dalam waktu 1 tahun. Jadi misalnya contoh, single misalnya ya, single kemudian gaji dia 10 juta, kalau secara teori kan 3 kali 10 juta, jadi 30 juta. Tapi secara pandemi 3 kali 12 begitu ya, anggap aja secara normal aja, 3 kali 10, 30 juta. 30 juta ini harus sudah tercapai dalam waktu 1 tahun maksimal, kalau kurang lebih baik. Nah, sambil kita menyiapkan dana darurat, kita menyiapkan investasi untuk dana pensiun. Kapan dana pensiun ini harus dilakukan? Langsung sejak pertama kali kita bekerja atau kita menghasilkan uang. Itu kita harus sudah mempersiapkan dana pensiun. Karena apa Bapak Ibu? Konsep dari time value of money atau nilai waktu terhadap uang itu adalah secepat mungkin kita tabung atau kita investasikan. Sedini mungkin atau secepat mungkin nanti kita akan mendapatkan imbal hasil yang jauh lebih besar. Saya mungkin berikan contoh ya Bapak Ibu, saya punya klien, beliau menjelang pensiun 5 tahun lagi. Kemudian saya punya klien juga yang masih muda, yang mungkin dia mengatakan saya mau pensiun 20 tahun lagi Bu Maya. Gitu. Oke, kalau yang 5 tahun lagi baru menyiapkan dana pensiunnya, artinya dana pensiun yang dia harus sisihkan itu angkanya sangat besar dibandingkan yang masih punya waktu 20 tahun lagi. Begitu. Jadi dari sisi itu saja. Makanya kenapa saya selalu bilang untuk dana pensiun begitu Bapak dan Ibu bekerja, siapkan, sisihkan dana pensiun Bapak dan Ibu. Begitu, mudah-mudahan menjawab Pak Bagus. Pak Agus monggo. Izin Bu, mungkin melengkapi pertanyaan dari Pak Gusuli, mungkin izin menambah, ada peserta pertanyaan lain mungkin sama pertanyaannya, cuman di sini karena keterbatasan penghasilan yang belum mencukupi untuk hal-hal tersebut, dengan harga kebutuhan dasar yang terus melonjak naik, bagaimana mensikapinya? Ada pertanyaan yang serupa masalah itu, tetapi karena keterbatasan keterbatasan dana gaji, kira-kira demikian Bu. Iya, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi ini mungkin pertanyaan dari Pak Isan gitu ya. Penghasilan belum terlalu mencukupi dan ke harga kebutuhan dasar yang terus melonjak naik. Kita perlu melakukan evaluasi dulu dari pengeluaran Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi kita lihat setiap bulan income versus expenses. Jadi pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran. Kita lihat nih, kita cek satu persatu. Kemudian ada nggak pengeluaran yang bisa kita hilangkan?
kalau saya sebagai perencana keuangan selama ini melakukan praktek perencanaan keuangan gitu ya Bapak, kan secara teori ini bagaimana caranya kita bisa membuat menjadi surplus, itu ada 3. Yang pertama, kurangi pengeluaran. Yang kedua, nambah income. Yang ketiga, nambah utang. Ada satu lagi sebenarnya, jual aset. Gitu. Nah, saya coba nih step-step ini ke teman-teman saya gitu. Kurangin pengeluaran. Pengeluaran apa sih? Dilihat nih sama saya. Ini buat hobi banyak banget. Dikurangin hobinya. Langsung pada komplain kan. Gimana sih lu, Mai? Kok malah disuruh kurangin hobi? Pada nggak bisa, pada nggak mau lah kalau sudah hubungannya sama hobi itu nggak bisa diutak-atik begitu ya. Jadi nggak bisa kalau untuk hobi. Ya udah, kalau gitu caranya harus nambah penghasilan untuk bisa menutup pengeluaran hobi yang besar. Jadi sekarang Bapak Ibu tidak cukup hanya dari satu pendapatan, harus punya side hustler. Nah, apa itu? Banyak sekali ya bisa lakukan, misalnya online trading. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada hobi nih sepeda misalnya, ya udah coba manfaatkan hobi Bapak dan Ibu itu untuk bisa menambah penghasilan. Hobi fotografi, hobi masak, hobi bercocok tanam, nah itu bisa digunakan untuk menambah penghasilan. Jadi dari banyak kasus yang saya dapati, 90% ternyata berhasil dengan menaikkan income, Bapak Ibu. Jadi dengan menaikkan income tuh bisa mengcover baik dana-dana tadi, dana pensiun, dana darurat, justru dengan menaikkan income. Padahal nggak kebayang sebelumnya. Yang paling gampang kan menurut kami di teori begitu ya, menurunkan pengeluaran, tapi ternyata enggak, naikin income. Susah nih Bu Maya, karena kita harus bekerja dan kita tidak punya waktu untuk menambah penghasilan di luar yang kita sudah punya. Oke, kalau gitu bukan menambah utang, karena menambah utang akan menambah risiko Bapak dan karena kewajiban kan. Tapi menjual aset, ada nggak yang bisa dijual aset? Saya punya teman hobinya belanja. Dan itu udah parah sih, sampai pakai kartu kredit gitu ya. Waktu itu awalnya dia hanya punya 1 kredit, sampai akhirnya dia punya 7 kartu kredit. Kita coba lakukan negosiasi dengan perbankan, dan dari 7 kartu kredit sekarang udah tinggal 2, yang 5, dan dia bisa lebih bertanggung jawab terhadap pengeluarannya. Hobinya belanja, kemudian kami minta untuk menjadi personal shopper. Dia tetap bisa belanja, tapi dia dapat penghasilan dari membantu membelanjakan orang lain. Kalau sekarang istilahnya just tip gitu ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita bilangnya personal shopper. Nah, kemudian barang-barang yang dulu dia punya, yang dia hobi belanja, itu kan nggak semuanya dipakai. Kemudian kita minta dia untuk jual dalam bentuk garage sale. Ya udah, nggak jual, mau sehat nggak kondisi keuangannya, mau, ya udah kita minta dia untuk melakukan garage sale, dijual di aset-aset. Begitu Bapak Ibu. Jadi justru menambah income itu paling visible dari selama ini pengalaman saya menjadi seorang perencana keuangan. Baru kemudian kalau sudah tidak ada sudah susah, diminta untuk menjual asetnya dibandingkan menambah utang. Gitu. Nah, harga kebutuhan dasar terus melonjak naik, betul Bapak Ibu. Ya, kita harus, ya mungkin ini klise ya, kita harus pandai-pandai mengelola keuangan kita, karena memang harga-harga semakin mahal. Jadi kalau misalnya kita bisa mengambil peluang dari harga-harga yang tinggi itu, kita menjadi reseller misalnya, dan itu akan menambah penghasilan juga untuk kita, menambah pengalaman kita juga. Begitu Pak Ihsan, Pak Agus, saya kembalikan. Terima kasih Bu Maya. Untuk pertanyaan berikutnya, jadi Ibu ini karena mungkin keterbatasan waktu, tentu tidak semuanya bisa kami bacakan. Iya. Sehingga oleh admin dipilih beberapa pertanyaan yang mewakili yang mirip-mirip dengan yang lain. Ya. Ini pertanyaan, selamat pagi Bu Maya, saya Leni Asmawati. Izin bertanya Bu, kalau kita punya bisnis di bidang food and beverage dan masih merintis, beberapa keperluan masih menggunakan dana pribadi. Nah,
untuk pengelolaan dananya dari penghasilan bulanan, baiknya diporsikan berapa persen ya Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Yang saya tadi namanya siapa ya Bapak ya? Leni Mbak Leni. Asmawati. Mbak Leni, ya apa kabar Mbak Leni? Saya senang Mbak Leni sudah mulai melakukan bisnis begitu ya. Saya sangat dukung sekali ini yang sudah dilakukan oleh Mbak Leni. Nah, begini, sebaiknya dana untuk bisnis, jadi keuangan untuk bisnis itu harus dibedakan dengan keuangan pribadi. Jadi kita punya dua tempat nih. Satu untuk pribadi, pengeluaran pribadi, satu memang di di pos untuk bisnis. Kenapa harus dibagi? Karena nanti akan memudahkan kita untuk melakukan pencatatan. Selain itu, kalau nanti usaha kita sudah jauh lebih besar, berkembang gitu ya, akan ada kebutuhan untuk perhitungan pajak. Nah, kalau digabung agak susah nanti ngitung pajaknya. Sehingga mulai dari sekarang saya sarankan untuk memisahkan pengeluaran atau kebutuhan untuk bisnis Mbak Leni dan untuk pribadi. Kalau kita bicara tentang porsi kebutuhan pribadi begitu ya, kebutuhan keluarga begitu ya, dari 100% income, ini kita bagi rule of thumb-nya biasanya ada 3, 30, 30 dan 40. 30 itu untuk investasi, kemudian 30% untuk kalau misalnya kita punya cicilan utang, pembayaran utangnya maksimal 30% dari pendapatan kita, kemudian 40% itu untuk kebutuhan 1 bulan. Jadi 30, 30, dan 40 itu rule of thumb untuk budgeting kebutuhan dalam 1 bulan. Nah, tadi kan Mbak Leni membuat bisnis. Berarti ada porsi investasi sebenarnya kan. Dari porsi investasi tersebut, dari 30% porsi investasi tersebut, dibuat portofolio, salah satunya dalam bentuk bisnis food and beverage-nya Mbak Leni. Silahkan, mau berapa persen nyamannya Mbak Leni gitu. 10% monggo, 20% monggo. Tapi pastikan bahwa ada porsi untuk dana darurat dan porsi untuk kebutuhan tujuan keuangan keluarga. Begitu. Pak Agus. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban Ibu untuk Mbak Leni. Dan Mbak Leni mohon untuk dijawab chat dari admin karena perlu data dari Mbak Leni. Kemungkinan ini dari eksternal barangkali. Cuman kita kurang tahu Bu, karena ini kan baik internal maupun untuk eksternal. Eksternal. Okay. Ya, mendukung UKM pangan lokal. Setuju nih Pak Agus, saya sama Mbak Leni. Mudah-mudahan Mbak Leninya sukses dan amin. Semakin berkah dan menyerap lapangan tenaga kerja yang cukup banyak. Amin. Amin. Pertanyaan berikutnya Bu, ini dari Febi Ari Wicaksono, Mas Febi Ari Wicaksono. Apakah dana darurat dapat digunakan untuk investasi apapun jenisnya? Tujuannya agar tidak menurun nilai uang itu sendiri dari inflasi. Monggo Bu, pertanyaannya singkat dan padat. Ya, terima kasih Mas Febi untuk pertanyaannya. Tadi dana darurat bisa nggak dipakai untuk mungkin dimasukkan dalam produk investasi mungkin begitu ya. Tapi kalau dipakai untuk investasi saya pikir sebaiknya jangan. Jadi dana darurat memang hanya dipakai untuk kondisi yang sangat darurat. Sangat darurat itu tadi seperti sakit yang membutuhkan significant expenses, significant cost, gitu. Kemudian kalau misalnya ada kematian, kalau misalnya ada kondisi-kondisi lainnya seperti PHK dan seterusnya, itu yang sangat darurat. Tapi tidak untuk investasi. Tapi boleh nggak dimasukkan dalam produk investasi? Jawabannya boleh. Karena betul seperti yang Mas Febi bilang, kalau hanya diletakkan dalam tabungan saja. Apalagi misalnya saya kalau boleh tahu profil risiko dari Mas Febi mungkin sangat agresif gitu ya, bilang lumayan sayang banget nih kalau ditaruh di tabungan doang gitu. Saya kan profilnya agresif bilang gitu. Oke, kalau gitu boleh diletakkan di dalam produk investasi lainnya, tapi tetap dilakukan portofolio ya Pak Febi ya, Mas Febi ya. Jadi misalnya 50%-nya tadi masukkan dalam tabungan, sisanya yang 50%, 10% masuk dalam deposito, 10% masuk dalam logam mulia, 10% masuk dalam obligasi pemerintah,
kemudian berapa sisanya? 20% masuk dalam reksadana pasar uang. Maksimal yang saya boleh sarankan adalah reksadana pasar uang, produk investasi. Di luar itu terlalu berisiko untuk kebutuhan dana darurat. Begitu, Mas Febi, Pak Agus. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan Mas siapa tadi? Mas Febi. Mas Febi mudah-mudahan dapat menginvestasikan dengan baik, jangan sampai terjebak dengan investasi bodong. Yang kemudian dana daruratnya malah hilang tak berbekas. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan berikutnya, Bu Maya. Ya. Ini dari Semarang, Mas Putu Irfan atau Pak Putu Irfan ini. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mohon izin bertanya, di usia kita ini berapa banyak aset yang harus, ini di usia kita ini maksudnya usia Mas Putu atau usia semua peserta? Kalau saya sudah 55, Bu, ambil pensiun. Nggak kelihatan, Pak Agus. Di usia kita ini berapa banyak aset yang harus dimiliki agar saat memasuki masa pensiun terbilang financially safe? Dan apakah dana pensiun yang diberikan dari kantor bisa dikatakan cukup untuk dikatakan financially safe, dan bagaimana mengumpulkan dana tersebut mengingat kondisi saat ini perekonomian sedang tidak stabil? Apa yang harus kita dahulukan antara dana darurat, tabungan, investasi, atau dana pensiun? Walaupun masa pensiun saya masih 30 tahun lagi, tapi alangkah baiknya bisa saya persiapkan dari sekarang. Oh, ternyata ini masih muda, Bu. Kalau 30 tahun lagi, sementara saya kurang 2 tahun lagi. Monggo, Bu Maya, silakan. Iya. Iya, terima kasih tadi Mas Putu Irfan ya. Jadi terkait dengan dana pensiun, kalau di usia kita sekarang mungkin saya boleh nebak umurnya masih 20 tahun kali ya. Nggak tahu ya berapa, mungkin di angka-angka segitu ya. 26, Bu. 26. Karena 56 tahun, kalau bagi Angkasa Pura kan. Oh, oke, 26 tahun begitu ya. Ya, secara apa namanya, rule of thumb-nya sih tidak ada yang pasti harus memiliki berapa asetnya atau investasinya berapa gitu ya. Namun yang harus dipastikan bahwa kita harus memiliki financial goals. Nah, tadi udah disebutin nih sama Pak Putu nih, ada dana darurat, dana tabungan, kemudian investasi, kemudian tadi pensiun, sebenarnya sudah disebutkan oleh Pak Irfan. Nah, Pak Putu. Nah, itu tadi adalah financial goals Bapak. Dari financial goals ini, kemudian kita turunkan si dana darurat ini mau dicapai, harus dicapai kurang dari 1 tahun. Artinya short term kan, kita sudah dapat nih dana darurat untuk short term kurang dari 1 tahun. Kemudian tabungan juga short term karena bisa dipakai sebagai dana darurat. Kemudian pensiun masih lama, masih 30 tahun lagi. Namun jangan terlena, mulai dari sekarang kita harus sudah memiliki atau menyiapkan dana pensiun. Tadi disampaikan, udah dapat dari kantor. Pertanyaan saya berikutnya adalah, nanti bisa ditanyakan kan ya, berapa jumlah yang akan didapatkan pada saat teman-teman nanti pensiun. Mungkin sudah bisa dapat angkanya dari sekarang. Nah, angka itu buat Bapak dan Ibu nyaman nggak? Sudah nyaman, Bu? Sudah cukup? Ya sudah, kalau kayak gitu kita bisa alihkan investasi kita untuk kebutuhan investasi lainnya atau financial goals lainnya. Tapi kalau misalnya, Bu, kayaknya masih kurang deh dana pensiun yang dapat dari kantor, karena saya cita-citanya nanti pada saat saya pensiun, saya mau keliling dunia. Keliling dunia kalau sudah berumur, kan nggak mungkin backpacker ya Bapak Ibu ya, tapi pakai koper, first class gitu kali ya. Terus tinggalnya di hotel gitu yang nyaman liburannya. Nah, itu kan mahal. Sehingga kita harus menyiapkan kekurangan untuk dana pensiun yang nantinya akan membuat kita nyaman selama pensiun itu berapa. Sisa dari kebutuhan itulah yang harus kita lakukan investasi dari sekarang. Contoh, Bu Maya, kayaknya saya kalau pensiun dapat 5M itu udah cukup. Nanti 5M itu saya taruh di deposito atau reksadana pasar uang aja yang memberikan imbal hasil minimal 6%. Setahun saya bisa dapat sebulan lah, saya kira-kira ya. Sebulan mungkin bisa dapat 15 sampai 20 juta nanti pada saat saya pensiun. Nah, pertanyaannya,
15 sampai 20 juta saat kita pensiun, itu kalau di sekarang kan nilainya berapa gitu. Yang kebayangnya sih memang 15 sampai 20 juta Bu, nanti 30 tahun lagi jangan-jangan nanti sekali parkir 1 juta di tahun 30 tahun lagi gitu. Artinya nilai uang itu kan akan turun karena adanya inflasi. Sehingga kita harus perlu tahu kebutuhan pensiun kita itu kira-kira berapa sekarang nih. Kalau di sekarang kan tuh kira-kira berapa. Kemudian kita hitung future value-nya tadi menggunakan aplikasi. Kalau misalnya saya kebayangnya nyaman Bu dengan uang 10 juta per bulan gitu. Oke, berarti 20 tahun lagi kita hitung menggunakan kalkulator finance dengan inflasi misalnya 5%, 6%, kira-kira 30 tahun lagi tuh jadi berapa ya? Nah, kemudian kembali ke dana pensiun. Ternyata masih belum cukup. Oke, kalau begitu saya harus investasi sendiri. Di samping, saya mungkin perlu mengingatkan Bapak dan Ibu ya, bahwa porsi pendapatan untuk Indonesia, untuk karyawan di Indonesia itu, kan selain ada gaji pokok, juga ada tunjangan. Nah, saya kurang tahu kalau di teman-teman di Angkasa Pura, pada saat pensiun yang dihitung hanya gaji pokok saja atau sudah ditambahkan dengan tunjangan. Kalau sudah ditambahkan dengan tunjangan, itu besar kan, dapatnya lebih besar gitu. Artinya kita mungkin cukup investasi sedikit saja. Namun kalau yang kita dapat hanya gaji pokok saja, seperti PNS itu hanya mendapatkan gaji pokok saja, dan itu pun mungkin maksimal 90% dari gaji pokok kita. Artinya ada efek kaget nih nanti. Loh, kok pensiunku berkurang jauh ya dibandingkan pada saat saya bekerja. Gitu. Jadi perlu disiapkan kondisi-kondisi yang seperti itu. Begitu Pak Putu, Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Maya. Mudah-mudahan Mas Putu yang di Semarang puas dengan jawaban Bu Maya tadi. Ya. Pertanyaan berikut Bu, ini kayaknya pertanyaan terakhir Bu, karena memang keterbatasan waktu. Ada hampir 20 pertanyaan kalau di rekod sama admin, tapi mudah-mudahan yang dijawab oleh Bu Maya ini mewakili pertanyaan-pertanyaan lain yang serupa. Pertanyaan terakhir adalah dari Mas Hari Kumai. Selamat pagi, saya Hari S. Kumai dari AP1, ini kantor pusat, Bu. Izin Bu, mau nanya lagi, bagaimana solusi untuk kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk menyisihkan dana darurat, dikarenakan harus menanggung biaya keluarga sendiri, orang tua dan saudara sendiri, dan orang tua dan saudara dari pasangan yang notabene penghasilan habis tidak ada sisanya. Monggo silakan Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Agus. Pak Hari, Mas Hari, ini Mas Hari ini masuk dalam sandwich generation. Teman-teman milenial banyak sekali yang masuk dalam sandwich generation gitu ya. Jadi tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga inti saja, namun juga orang tua, kemudian sepupu, saudara yang lain, adik, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh generasi sandwich gitu. Nah, bagaimana caranya? Begini, Pak. Apakah masih bisa dilakukan komunikasi dengan keluarga gitu ya? Jadi saya juga sempat mendapatkan case serupa begitu. Jadi dia harus mengeluarkan dana untuk orang tuanya setiap bulan, kemudian untuk adik-adiknya, untuk sepupunya. Dan ipar, ini udah mirip banget seperti Mas Hari. Nah, waktu itu kami sampaikan, coba dilakukan komunikasi dengan keluarga dulu. Jadi, sampaikan bahwa kebutuhan keluarga inti, Bapak dan Ibu, itu cukup besar. Sehingga kemungkinan untuk membantu keluarga di luar keluarga inti, itu harus dikurangi. Nah, kalau itu bisa dilakukan, dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, apakah bisa mendapatkan tambahan penghasilan? Ya, dicoba dicari apa namanya ya, dicari peluang-peluang begitu ya, yang tidak perlu meninggalkan kantor atau memanfaatkan teknologi seperti e-commerce dan sebagainya. Karena waktu itu saya juga punya klien yang dia bekerja PNS gitu ya, kemudian dia bisa mendapatkan penghasilan di luar dari gaji PNS-nya melalui e-commerce, melalui jual beli di sebagai reseller waktu itu. Nah, coba dicari penghasilan lainnya, mungkin dibantu sama pasangan atau keluarga, dan berikan juga pengertian kepada
keluarga yang menjadi keluarga yang menjadi apa tadi meminta bantuan mungkin ya kalau saya boleh bilang di sini ya ke Mas Ari. Jadi membantu menyampaikan informasi-informasi terkait dengan penghasilan tambahan tadi kepada mereka gitu ya, kepada orang-orang atau saudara-saudara yang dibantu sama Mas Ari. Nah, kemudian kalau masih susah juga kita lihat pengeluaran kita sendiri. Apakah ada yang bisa dikurangi? Kalau masih susah juga mau nggak mau kita jual aset. Gitu sih. Ada aset yang bisa dijual, kita jual dulu sementara. Tapi kembali ya, tetap kita melihat dan memberikan mungkin bukan memberi ikan, tapi memberi kail gitu ya kepada teman-teman tersebut atau saudara-saudara tersebut. Caranya seperti apa? Yaitu dari dibantu dengan mencari side hustle. Begitu sih, mudah-mudahan memuaskan jawabannya Mas Ari. Kita perlu gali lagi sih nanti kalau misalnya ada informasi lain yang ingin dibutuhkan oleh teman-teman oleh Bapak Ibu semua bisa menghubungi saya, boleh melalui email, nanti saya share email saya di sini. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti minta tolong dikumpulin oleh teman-teman training, nanti saya jawab setelah webinar ini, gitu ya. Terima kasih Ibu Maya, luar biasa. Jawabannya mudah-mudahan ini menjawab, termasuk terakhir dari Mas Heri, pertanyaan sekaligus curhatannya ini tadi. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, karena dengan berbagi mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Kira-kira bunyinya seperti itu. Tidak dinyanah-nyanah. Kira-kira demikian ya Bu. Mudah-mudahan terjawab semuanya dan teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik di hari-hari yang mendatang sehingga semakin sejahtera dan bahagia. Bapak Ibu peserta webinar series yang kami hormati, Mustofa mencuci sepeda mini sampai mengkilat. Jangan lupa mengisi daftar absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Karena kalau tidak absensi Bu, ini peserta webinar tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan izinkan kami meresume tentang personal financial planning yang telah disampaikan oleh Ibu Maya tadi, kurang lebih seperti ini. Satu hal yang di awal tadi disampaikan, mudah-mudahan ini tidak menjadi pesimis bagi teman-teman, tetapi ini adalah menjadi pelajaran berdasarkan hasil survei tadi, banyak orang Indonesia tak siap hadapi krisis. Ini menjadi catatan penting bahwa karena inilah kita mesti hati-hati ke depan, direncanakan dengan baik dan tepat. Kira-kira demikian ya Bu. Jadi harus memperkuat ketahanan dana darurat, paling tidak itu. Dan karena belajarnya baru sekarang, sehingga sebagian besar termasuk saya barangkali tidak menyiapkan dana darurat itu Bu. Karena dapat ilmunya baru sekarang dari Ibu. Kemudian 70% orang Indonesia tidak punya dana pensiun. Ini juga harus disikapi bersama, terutama teman-teman yang masih muda, pensiunnya masih lama, sehingga kalau direncanakan dengan baik maka tidak akan terancam merana saat masuki masa lansia. Jadi silakan ilmu yang sudah diberikan Bu Maya tadi diamalkan, termasuk bagaimana investasi, termasuk mengetahui profil risiko dari investasi dan seterusnya. Jadi harus mulai menyiapkan dana pensiun tentu sesuai dengan kemampuan budget teman-teman. Kemudian tadi juga disampaikan putuskan rantai generasi sandwich dengan investasi dari sekarang. Demikian ya Bu. Nanti mohon dikoreksi kalau saya salah mencatat. Yang kemudian juga perlu menjadi catatan bersama bahwa tingginya biaya pendidikan sekolah yang harus diantisipasi dari mulai sekarang. Kemudian mahalnya biaya perawatan medis, terutama penyakit yang kritis, sehingga semua orang wajib punya asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, sehingga tercover. Tentu saja
seperti yang disampaikan oleh Bu Maya tadi, dengan harus hati-hati ya Bu, karena juga banyak asuransi yang bodong juga, sehingga ini juga akan merugikan para peserta asuransi. Kemudian tidak kalah penting tadi Ibu juga menyampaikan hilangkan lead factor ya, atau bocor halus. Jadi tentu kebutuhan berapa uang yang bisa dihemat dengan memangkas pengeluaran rutin, dan mari kita bersama-sama mulai melakukan itu dari hal-hal yang kecil yang sifatnya konsumtif atau tidak terlalu primer, sehingga itu kita bisa bertahan di dalam melewati masa-masa krisis. Kemudian merencanakan keuangan, manajemen keuangannya yang tepat, baik itu dana darurat, kemudian memanajemen arus kas, kemudian dana pendidikan, perencanaan pensiun, manajemen portofolio, perencanaan pajak pribadi, itu harus dilakukan secara tepat. Di mana dana darurat adalah dana alokasi terpisah hanya untuk kebutuhan sangat darurat, dan penempatannya gampang diakses, mudah dicairkan, dan aman. Tetapi tidak boleh gatal ya Bu. Kalau tidak ada darurat benar, tidak diambil. Kecuali tadi seperti pertanyaan itu, investasi yang yang mendesak agar ini bisa berlipat ganda hasilnya. Kemudian di dalam menggapai mimpi tadi juga harus dilaksanakan secara terencana dengan baik, tepat, supaya bisa menghasilkan investasi yang cukup baik. Demikian pula yang terakhir adalah terkait dengan manajemen investasi. Dari serangkaian instrumen investasi yang sudah disampaikan oleh Ibu, mudah-mudahan ini bisa dipilih dengan tepat. Tapi jangan lupa selalu membaca profil risiko dari jenis-jenis investasi. Kira-kira demikian ya Bu. Betul. Kira-kira itu Bu yang bisa saya resume dari Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua peserta webinar, khususnya saya pribadi juga tentu berterima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Ibu Maya. Kemudian mohon izin Ibu Maya, izinkan pada kesempatan siang ini sebagai bentuk apresiasi dari Training and People Development Group kepada Ibu yang telah berkenan berbagi ilmu pada webinar siang ini, sudah disiapkan Bu oleh tim Center for Excellence PT Angkasa Pura I berupa plakat atau souvenir wayang Dewi Sinta. Wah, terima kasih Bapak. Kami pilih Dewi Sinta sebagai gambaran bahwa Ibu adalah pribadi yang menyenangkan, pintar, cantik, semangat, dan teguh pada pendiriannya. Karena Ibu bisa mengelola keuangan dengan baik, tidak gampang terpengaruh, berarti sangat teguh pendiriannya. Untuk itu mohon izin bantuannya Bapak Iwayan Widana selaku PTS Vice President Training and People Development untuk secara simbolis menyerahkan kepada Ibu Maya. Monggo Pak Widana. Terima kasih Mas Agus. Bu Maya, terima kasih luar biasa sharing pagi hari ini. Jadi ternyata mengingatkan kita ada hal-hal yang mungkin sudah dilakukan tapi kurang maksimal, tetapi ada mungkin hal-hal yang terlupakan Bu. Jadi keadaan darurat, kita sedang dalam keadaan darurat, kesanggupan kita bertahan mungkin tidak sampai 1 bulan kali ya, 1 minggu sudah selesai kita gitu. Mohon berkenan untuk diterima ya Bu. Jadi ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus, ini merepresentasikan beberapa nilai yang Ibu sudah tunjukkan kepada kami, pada Dewi Sita segala macam, bahwa inilah simbol seorang perempuan yang selalu sharing, kemudian menjaga kekuatan-kekuatan di dalam diri untuk bisa di-sharing kembali. Kalau tadi Pak Agus tuh saya hitung Bu, pantunnya lebih dari 10 Bu. Kalau saya cukup 1 aja Bu. Jadi pantun saya nggak bagus-bagus amat, tapi yang penting ada Pak Agus gitu. Kalau saya jadi orang kaya, amin, saya akan beli 1000 sepatu. Cakep. Terima kasih Bu Maya.
berjumpa lagi kita di lain waktu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Widana. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bidana. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan yang berarti bagi Ibu Maya dan keluarga. Pasti Bapak. Bapak Ibu peserta webinar series yang kami hormati, sebelum acara saya kembalikan ke MC, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Ibu Maya yang hadir dan sharing knowledge-nya pada webinar pagi sampai dengan siang ini. Semoga menjadi amal jariah Ibu yang pahalanya berlipat-lipat, kebaikan mengalir terus dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada seluruh peserta webinar series, baik yang melalui Zoom, live YouTube, Instagram, dan seluruh tim Training and People Development Group yang telah bekerja keras untuk terlaksananya acara webinar series ini. Sakit rindu belum ketemu obatnya. Sampai bertemu di episode webinar series berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Makan daun sirih dengan Mustafa. Silahkan ambil alih Mbak Ulfa. Silahkan ambil alih Mbak Ulfa. Sudah, baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ibu Maya atas sharing pengetahuannya yang dan informasinya. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih juga kepada Pak Agus, dan tentunya terima kasih kepada semua peserta webinar hari ini yang telah dengan setia sampai akhir mengikuti acara hari ini. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Akhir kata, izin Ibu, saya coba tutup lagi dengan pantun. Setelah dengar sharing dari Ibu Maya, saya yakin insya Allah bisa jadi kaya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Amin ya rabbal Para alamin. pembicara hebat lainnya. Saya Ulfa undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.